Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung dan selamat datang bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini. Silahkan bagi yang belum di subscribe, kemudian di like. Bapak Ibu, izin kali ini kita akan coba untuk memberikan satu paparan terkait dengan mulai masuknya tahun pelajaran baru ya Bapak Ibu 2023-2024. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru ya, tahun 2023-2024, khusus untuk kelas 1 di semua jenjang. Tentu ini hal baru ya bagi anak-anak. Memasuki suasana baru bagi anak-anak kita, di mana mereka akan dihadapkan kepada situasi baru, kondisi baru, teman baru, lingkungan baru, semua serba baru Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh orang tua siswa, terutama bagi orang tua siswa yang akan menyekolahkan anaknya di kelas 1 di semua jenjang. Khususnya Bapak Ibu, yang kita bahas ini adalah untuk anak-anak yang ada di PAUD, yang baru masuk PAUD, dengan anak-anak yang akan masuk kelas 1 sekolah dasar. Tidak sedikit Bapak Ibu orang tua yang keliru yang memahami ketika anaknya selesai ikut belajar di PAUD atau TK. Nah, pemahaman apa itu ya terkait dengan apa yang harus dipahami oleh orang tua ketika selesai menyelesaikan pendidikan di TK misalnya atau di PAUD. Nah, sebagian besar orang tua mungkin memiliki keinginan agar anaknya bisa membaca sejak kecil ya. Itu sebabnya sejak anak usia dini orang tua sudah mengajari membaca, menulis dan berhitung atau calistung. Rupanya terlalu memaksakan anak agar pandai calistung itu dampaknya tidak baik Bapak Ibu. Sekali lagi, jadi memaksakan anak pandai calistung, membaca, menulis, berhitung itu dampaknya tidak baik. Tetapi orang tua senang ketika melihat anaknya bisa membaca, bisa menulis dan berhitung ya. Atau istilahnya calistung itu tentu ini akan mendatangkan kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Namun ingat Bapak Ibu, hati-hati. Jika orang tua tidak tepat mengajarkan calistung, hal ini akan membawa dampak negatif untuk perkembangan mental anak Bapak Ibu. Bukan tidak boleh gitu ya, tapi caranya yang banyak salah, tidak tepat. Nah, inilah yang membahayakan anak. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan memberikan materi calistung pada anak-anak usia dini akan membuat semangat belajar memudar. Ya. Hal ini akan berdampak lebih panjang seiring berjalan usia anak Bapak Ibu. Saat ini sudah banyak anak berumur di bawah 7 tahun yang sudah bisa membaca, tapi sedikit dari mereka yang merupakan hasil belajar membaca terlalu dini, itu ya Bapak Ibu. Nah, tidak serta-merta seperti itu karena banyak sekolah yang mensyaratkan untuk bisa membaca sebelum masuk ke SD. Nah, inilah yang salah ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada sekarang untuk masuk SD syaratnya harus bisa membaca ya. Itu tidak boleh. Jangan menjadi syarat begitu. Nah, akhirnya banyak sekolah TK dan playgroup ya atau kelompok bermain yang memasukkan pelajaran membaca ke dalam kurikulumnya. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan program masa transisi PAUD SD Bapak Ibu, di mana calistung tidak boleh menjadi syarat untuk masuk SD. Nah, lalu apa saja efek buruk ya memaksa anak belajar membaca sejak dini Bapak Ibu? Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita bersama. Efek buruknya itu yang pertama, anak jadi tidak suka membaca. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi secara psikologis anak kelompok bermain atau taman kanak-kanak belum siap masuk dalam tahapan belajar membaca. Pada saat mereka diajarkan pada umur tersebut, secara tidak langsung sudah memaksa mereka. Itu Bapak Ibu. Hasilnya mereka jadi tidak suka dengan kegiatan membaca.
Nah, hal ini sangat krusial mengingat membaca jadi sarana terbesar ya, sarana terbesarnya dalam belajar. Lalu apa dampak kedepannya? Anak-anak yang dipaksa membaca akan memiliki minat rendah terhadap buku, Bapak Ibu. Bahkan saat ini minat baca anak di Indonesia masih sangat rendah. Bayangkan rata-rata anak membaca itu 27 halaman per tahun ya. Nah, sangat jauh jika dibandingkan dengan anak-anak Finlandia, Bapak Ibu. Misalnya di sana yang membaca 300 halaman itu selama 5 hari. Jadi jauh banget. Kita 27 halaman setiap tahunnya ya. Tetapi di Finlandia misalnya 300 halaman per 5 hari, jadi jauh sekali. Nah, itu efek yang pertama. Efek yang kedua apa? Menghambat pertumbuhan otak kanan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang dipaksa belajar membaca sejak dini, sejak kecil, dipaksa untuk bisa membaca, ternyata bisa menghambat pertumbuhan otak kanan. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi jika dipaksa ini perkembangan kreativitas mereka bisa mandek. Jika pada dasarnya anak kuat di otak kanan, mereka juga sulit mengembangkan minatnya karena tertahan sistem belajar terlalu dini. Itu efek yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang ketiga efeknya kalau membaca terlalu dini dipaksakan begitu? Efek yang ketiga, anak tidak paham dengan bacaan ya. Jadi pada masa golden age itu, masa keemasan, anak memang akan cepat menangkap semua pembelajaran. Maka dari itu termasuk mudah untuk mengajarkan anak membaca di usia dini. Tetapi Bapak Ibu, ini dampaknya yang luar biasa, sangat berat lah terhadap anak begitu nanti di kemudian hari begitu Bapak Ibu. Jadi harus kita sadari bersama para orang tua dan juga guru-guru, teman-teman guru di PAUD harus dipahami bahwa memaksakan anak untuk belajar sejak dini itu adalah hal yang salah, yang kurang tepat begitu. Nah, efek yang keempat apa? Yaitu daripada memaksa lebih baik dikenalkan. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin metodenya harus digunakan di PAUD yang tepat. Alatnya, kemudian sarananya, medianya yang tepat. Jadi tidak harus anak dipaksa membaca, tapi cukup dikenalkan dengan alat-alat sederhana. Insya Allah ini akan tercapai begitu ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari keempat efek ini perlu dipahami oleh orang tua, termasuk oleh guru-guru yang ada di TK atau di PAUD atau di sekolah playgroup ya, kelompok bermain. Nah, ini Bapak Ibu bahayanya dan perlu kita pahami bersama bahwa anak nanti dengan sendirinya akan bisa membaca. Nah, itu ya. Jadi karena sekarang banyak tuntutan dari orang tua bahwa jika misalnya di PAUD kemudian begitu lulus ya, keinginannya, harapannya bisa membaca. Tidak begitu. Karena memang anak jangan dipaksa untuk membaca usia dini. Toh nanti ada guru kelas 1, kelas 2 SD yang akan membimbing itu semua. Nah, itu barangkali Bapak Ibu tip saya ingin berbagi saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan disadari oleh kita bersama bahwa hal-hal seperti itu jangan dilakukan lagi karena memang merusak tadi mental anak, otak kanan anak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian anak jadi tidak suka membaca dan lain-lain. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ya tip ini bermanfaat bagi orang tua khususnya, umumnya bagi teman-teman yang ada di pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.